Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifli Salam Muhammad Syahid dari kelas semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-13, 14, dan 15 yang membahas mengenai bab 5, yaitu tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Alasan hapusnya kewenangan menuntut terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Kedua, nebis in idem pasal 76 KUHP. Ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Keempat, daluarsa pasal 78 KUHP. Kelima, penyelesaian di luar barat cara pasal 82. Keenam, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Selanjutnya yaitu macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Kedua, delik aduan relatif. Delik aduan ini yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada. Sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Lalu, siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP tentang penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Selanjutnya yaitu tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia atau pasal 74 KUHP. Selanjutnya, menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah ne bis in idem yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau ratio dari asas ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Lalu syarat-syarat nebis idem. Yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah yang sama dengan yang diputus. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana.
Daluarsa atau fair jaring pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Lalu menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi, maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Keempat, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan dengan orang-orang yang benar menjalankan hukuman. Kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan lain-lain. Keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penyelesaian di luar beracara, afko-off atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam dengan denda saja. Lalu maksimum denda harus dibayar. Selanjutnya diberlakukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afko-off ini sifatnya sukarela, yang harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain itu, afko-off ini dikenal juga adanya lembaga atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan TPE fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan umum. Abolisi dan amnesti. Pengertian abolisi sendiri meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Sedangkan amnesti, wewenang yang lebih luas yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti adalah abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana atau semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang. Artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam KUHP yaitu matinya terpidana pasal 83 dan daluarsa pasal 84-85. Kedua di luar KUHP yaitu amnesti dan grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, lalu ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya, dan pidana mati tidak adanya daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama hukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Grasi adalah tindakan pengampun dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati dari raja atau presiden yang berkuasa, sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini, grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum.
Selanjutnya, grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Dewasa ini grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Tujuan grasi adalah yang pertama sebagai koreksi atas keputusan pengadilan, lalu dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim atau karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksinya salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu akibat hukum dari adanya grasi. Presiden menolak permohonan grasi. Berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan grasi. Berarti terhukum tidak harus menjalankan hukum seluruhnya. Lalu presiden mengadakan perubahan hukuman. Berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan. Lalu mengurangi hukuman. Artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Macam-macam grasi terbagi menjadi 3. Yang pertama grasi duduk, yaitu seseorang yang mengeluarkan permohonan grasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Kedua, grasi jalan. Seseorang yang mengajukan grasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Ketiga, grasi jabatan, yaitu permohonan grasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara grasi dengan amnesti dan abolisi. Yang pertama, grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Lalu, grasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Grasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan atau hakim vonis. Dengan grasi, kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, atau seperti bayi yang baru lahir. Persamaan antara grasi, amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang, yaitu hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara, dan semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk grasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.